warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Edi News kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan informasi terkini dan teraktual bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dan inilah selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari tadi, 10 November 2025, tepat pada pukul 8 pagi, telah dilaksanakannya pada perkuliahan pertemuan ke-11 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang dilaksanakan di kelas KPI 5A yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Seperti biasa, pertama-tama Bapak dosen Adi memulai perkuliahan ini dengan absensi mahasiswa sebelum memasuki materi. Pada pagi hari tadi, mahasiswa KPI 5 memulai melakukan praktik reportase pada kelompok 8, yaitu membawakan tema meliput berita tentang wisata alam kolam di Cikoromoy, Kabupaten Pandeglang. Pada kelompok ini terdapat ada seorang wartawan dan juga narasumber dari selaku wisatawan dan juga pengelola wisata tersebut. Kelompok 8 ini sangat antusias untuk melakukan praktik pada hari ini. Nah pemirsa, pada pagi hari tadi, mahasiswa KP 5 seperti biasa setelah melaksanakan praktik, langsung dilanjutkan dengan sesi presentasi, yang dimana pada pagi hari tadi giliran kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka untuk dipresentasikan kepada teman-teman di kelas. Kelompok ini membawakan judul Menyelami Jurnalisme di Indonesia dan Dunia, telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Nah pemirsa, pembahasan yang pertama itu ada kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Nah yang pertama kita membahas tentang jurnalisme di Indonesia terlebih dahulu. Kondisi jurnalisme di Indonesia dalam indeks statistik dan indeks kebebasan pers. Dalam kebebasan pers di Indonesia mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan laporan World Press Freedom Index 2025 dari Reporters Without Borders atau RSF, Indonesia menempati peringkat sekitar 127 dari 180 negara, turun dari posisi sebelumnya. Peringkat ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kategori masalah signifikan, menandakan adanya tantangan yang cukup besar dalam menjamin independensi media dan keamanan seorang jurnalis. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi jurnalis. Jurnalis di Indonesia menghadapi berbagai bentuk tekanan yang dapat menghambat kebebasan pers. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman hukum, terutama melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik dalam KUHP nomor 13. Ketentuan hukum ini kerap digunakan untuk menekan jurnalis yang memberitakan isu sensitif sehingga menciptakan efek jera atau self-censorship. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada perkembangan media digital. Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara kerja media di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, media cetak mengalami penurunan tajam, sementara media daring tumbuh pesat. Berdasarkan laporan WR Sosial tahun 2024, jumlah penggunaan internet di Indonesia mencapai lebih dari 185 juta orang, menjadikan media digital sebagai saluran utama penyebaran informasi. Nah, yang kedua itu ada kondisi jurnalisme di Indonesia. Dalam kondisi jurnalisme di dunia ini, yang pertama itu ada kebebasan pers global. Secara global, kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan besar. Menurut laporan World Press Freedom Index 2025 oleh Reporters Without Borders atau yang RSF, lebih dari separuh penduduk dunia hidup di negara dengan kategori situasi serius terhadap kebebasan pers.
Negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark terus menempati peringkat tertinggi karena menjunjung tinggi kebebasan pers, berekspresi, dan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara negara demokratis dan otoriter dalam menjamin kebebasan pers. Di beberapa negara demokrasi pun tekanan terhadap jurnalis meningkat melalui kriminalisasi, serangan digital, dan juga penyalahgunaan hukum keamanan nasional. Nah pemirsa, pembahasan selanjutnya ada peran dan fungsi jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Dalam masyarakat demokratis yang sehat, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah fondasi utamanya. Disinilah pers melalui jurnalisme investigasi mengambil peran yang tidak hanya penting, tetapi juga vital. Jurnalisme investigasi diperlukan karena pelaporan berita sehari-hari tidak cukup kuat untuk menembus kerahasiaan dan penyimpangan yang sengaja disembunyikan oleh pihak yang berkuasa. Esensi dari jurnalisme investigasi terletak pada metodologi yang ketat untuk memastikan kredibilitas. Liputan ini harus menempatkan bukti-bukti pendukung yang kuat dan tidak boleh dianggap sebagai jurnalisme investigasi apabila tidak memenuhi elemen-elemen reportase yang ketat. Proses penelusuran ini harus didasarkan pada 3 pilar utama reportase, yaitu dokumen, wawancara, dan juga observasi. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Hafiz Pandya pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.